Oke teman-teman, kali ini gue ingin ngebahas salah satu karya yang sangat populer dan digadang-gadang akan menjadi karya terbaik kalau misalnya menjadi anime. Ingat, kalau bisa jadi anime. Dan gue harus kasih tahu, yang ingin gue bahas di sini bukan karya buatan negeri Bunga Sakura, melainkan dari negeri Ginseng gitu kan. Ya, pasti teman-teman udah pada menyadari apa yang ingin gue bahas itu adalah Solo Leveling gitu kan. Gue mendapatkan sebuah postingan yang membuat gue ketawa ya, membuat gue ketawa aja gitu loh, membuat gue ketawa aja, tapi ketawanya gitu doang gitu, enggak kayak gitu. Jadi diposting oleh Imam Maulana dan gue mendapatkannya ini di grup Sonen Posting. Nanti postingan ini akan gue letakkan di deskripsi linknya, link Facebooknya. Jadi di sini gue ingin ngebahas aja gitu kan, alasan kenapa manhwa Solo Leveling disebut manhwa sampah atau overrated ya. Kita di sini baca bareng-bareng karena kita punya pendapat masing-masing juga. 1. Cuman jualan art yang bagus. Oke. 2. Cerita ampas dan monoton dan sudah ketebak MC akan menang mulu. 3. Alur cerita gampang ketebak, yaitu ada orang sekarat MC datang selamatin lawan musuh tepar, dapat kekuatan baru atau summon baru. Repeat. MC so edgy dan so keren. Yang battlenya tangan MC dimasukkan saku celana mulu biar berasa keren padahal mah cringe. Development, karakter sampingan berasa ampas dan gak ada karena cuma fokus development MC. Watak atau karakter villainnya sampah karena fokus sifat sombongnya dan matinya pun juga konyol karena kesombongan sendiri. Ending novel juga ampas. Manhwa cocok untuk wibu autis yang doyan MC overpower dan edgy. Ini emang manhwa paling overrated, apalagi Fenge juga tol. Buat petisi anime dengan ngemis-ngemis pengen digarap sama studio anime Jepang seperti UFO Meja dan lain-lain. Padahal isinya anti Jepang atau ngerendahin negara Jepang. Dan pada ngarap studio anime Jepang garap karya manhwa yang ngerendahin negaranya. Lucu banget. Padahal LN Nidome Jinsei dari Jepang aja project isinya ngerendahin Cina. Malah projectnya animenya dibatalkan. Fangame-nya pun kebanyakan baca-bajakan. Buat donasi untuk animenya aja kagak ada. Malu-maluin dah kalah sama fandom game bekep sebelah, yaitu fandom Nekopara sudah donasi untuk proyek animenya. Dan sekarang sudah adaptasi dalam bentuk LN versi Jepang untuk menghilang unsur anti-Jepnya supaya gampang untuk dibuat anime sama studio anime Jepang. Wow. Udah di komen 1000 dan reaknya hampir 900 dan dibagikan 273 kali gitu. Dan wah, gue nggak usah baca komentarnya ya, karena foto profilnya lihat aja lah, Ayano Koji ya kan. Foto profilnya ini Chainsaw ya, bukan nih Chainsaw nggak sih? Ini ya mukanya lihat sendiri lah ya. Ya udahlah ya. Jadi dari gambar Tuan Crab yang mengatakan tempat lo sebenarnya di sini. Mari kita bahas pelan-pelan ya. Gue juga punya pendapat tentang karya hebat ini gitu. Menurut gue ini karya keren. Kalau misalnya cuma jualan art bagus, ya jelas lah. Art bagus itu nyawa ya, nyawa dan darah gitu kan. Kalau lu bikin komik atau bikin animasi sesuai namanya ya, animasi jelas yang jual tuh animasi. Apa yang jual? Kualitas animasi. Nah kan kayak gitu. Sama seperti lu komik, kualitas komik. Jadi kualitas gambaran itu nyawanya gitu loh. Kalau kualitasnya cuma jualan kualitas lah, emang sama seperti kita tuh melukis kan. Kita kan melukis, kita jual. Apa yang kita jual? Kualitas lukisan. Apa kita jual cerita atau filosofi lukisan, atau kenapa kita milih warnanya putih, atau apakah karena di situ ada gambar matahari dan juga 2 gunung sawah dan rumah sebiji? Enggak kan. Kualitas itu juga menentukan harga, ya kan? Menentukan bagus enggaknya. Para desainer, para ahli content creator itu menentukan kualitas itu juga dari ya ini, kualitas artnya. Kalau misalnya berkualitas, sudah kelihatan dari tingkat kerumitan, dari tingkat kebagusan, dari bagaimana orang bilang, wih keren, wah keren. Kalau orang bilang keren, artinya bagus gitu. Cuman jualan art bagus itu aneh menurut gua. Karena apa? Komik emang harus jualan art yang bagus juga gitu. Baru orang bakal nilai, wah ini bagus nih, gambarnya bagus. Wah lalu kok cuma liatin gambar doang? Gak bisa gitu bos. Emang yang dijual gambar gitu loh. Aneh kan, lu jual gambar tapi gambarnya jelek gitu. Tapi nggak apa-apa, gambar jelek kalau ininya bagus nggak apa-apa. Oh ya santai gitu kan. Tapi kan lu beli ini kan karena lu beli gambaran gitu. Ceritanya di situ. Cerita ampas, menurut gue malah aneh sih ya. Ini aneh. Maksudnya mau cerita seperti apa yang diinginkan gitu. Kalau misalnya cerita tuh nggak selera sesuai otak seorang itu ya nggak bisa. Ada yang mengatakan cerita seperti Haikyuu DxD bagus. Ada yang mengatakan cerita seperti Isekai Smartphone bagus. Ada yang mengatakan cerita Shingeki no Kyojin gak jelas. Itu benar ada loh itu. Lalu bagaimana menentukan cerita yang bagus atau tidak bagus gitu kan? Itu yang susah gitu.
Coba sebutkan apa coba anime dengan cerita yang bagus. Kita sebut sajalah anime Death Note ya, anime Death Note. Anime Death Note tuh kan sudah diakui ya kualitasnya gitu, dari segala sisi keren, openingnya, BGM-nya dan lain-lain. Ceritanya bagus atau tidak, ceritanya tuh udah jelas, menang-menang aja gitu. Habis menang terus ada plot twist gitu kan, banyak juga yang seperti itu kan. Kalau cerita emang mau gimana lagi gitu, mau ceritanya seperti apa gitu kan. Ceritanya ya memang gitu-gitu aja, karena apa ya, karena hanya itu yang tersisa. Emang ceritanya seperti itu, ceritanya misalnya menang, ya menang pasti udah kalah, menang kalah menang mulu, apakah jelek? Enggak kok, menang dulu nggak jelek. Yang paling penting dari dia menang dulu kan eksekusi, alur, dan bagaimana bisa membawa penonton itu bergairah. Misalnya alasan dia menang terus, anggaplah kayak One Punch Man. One Punch Man itu Saitama datang tampol sekali Thor, selesai kan. Yang bikin dia jadi salah satu komik yang bener-bener keren itu apa? Karya yang bener-bener keren itu apa? Eksekusinya. Eksekusi dia cara menang. Dia cara menangnya simpel, jadi bikin orang gitu, asem, bikin anjay, wih mantap yang kayak gitu. Itu gak pernah terpikirkan. Dan lain-lain menurut gue, seperti development karakter, MC sok keren, sok edgy, MC sok gaul lah, sok ganteng, overpower dan lain-lain. Menurut gue ini sudah gak pantas lagi dibahas, karena itu adalah sebuah apa istilahnya itu, brand yang dijual dari sebuah cerita. Gue suka Arnold Voldemort, kenapa? Dia keren, ya kan? Karena keren, gue suka. Kalau misalnya dia bapuk, misalnya kayak MC-nya Hajime Tenogal, MC-nya Sword Art Online kan bapuk tuh, nggak jelas tuh kan. Tiba-tiba ada aja yang cinta sama mereka gitu. Kayak gitu kan gue penasaran, apa yang membuat gue suka dengan karakter. Sedangkan laki-laki ya, sebagai laki-laki, apalagi sebagai karya shonen, yang banyak penikmatnya tuh laki-laki gitu kan, pasti ingin karakter tuh yang bisa jadikan dia panutan gitu. Panutan, ini si Anos panutan gua nih, dia ganteng keren kayak gue, kan gitu orang suka gitu. Mau gimana pun ceritanya, tapi karakternya itu sudah di brand dengan baik, tetap aja laku. Contohnya Elaina kan, orang tanya apa ceritanya Elaina ini lah, tapi Elainanya cantik, Elainanya tuh kayak gini laku animenya dan lain-lain. Oke, gak usah dibahas lagi karena kepanjangan bos. Gua ngebahas ini kepanjangan ya, mending lu kalau mau bahas silahkan komentar aja di tempat ini TS ya kan, Thread Starter, dan lu bisa ngapa-ngapain aja lah, bebas lah ya, mau ngapain-ngapain aja lah, asal tidak asal tidak buang sampah sembarangan aja gitu kata gua. Oke lah, itu sekian dari gue Avril Starlight from Crystallize, and see you next time.